Lah mereka-mereka yang katanya habaib, katanya keturunan Nabi, cek gampang setiap yang datang dari Yaman lalu mengatakan saya keturunan Rasulullah. Jangan teliti satu persatu mana makam baru yang memang asli, mana makam baru yang ternyata palsu. Iki lek mboten serius bahaya. Pahlawan katanya mereka, Indonesia katanya milik Wali Tarim. Ada pejuang pendakwah mereka yang di makam ditulis, maaf, abad 12 kira, jauh lebih dulu daripada Wali Songo. Masyarakat awam sudah bisa menilai bahwa kaum Habib Ba'alwi yang ada di Indonesia menjadi sebuah tantangan baru. Kenapa demikian? Karena berbagai macam hal telah dilakukan. Upaya-upaya untuk mengelabui umat dan upaya-upaya untuk kemudian membodohi umat nyatanya memang sudah diupayakan dan sudah direncanakan oleh Habib-Habib asal Tarim Hadrami. Fakta-fakta baru terus bermunculan sehingga memunculkan polemik besar di kalangan masyarakat Indonesia. Siapapun masyarakatnya dan siapapun tokohnya pasti akan berkomentar bahwa isu tentang pembongkaran makam-makam yang Indonesia dan polemik-polemik mengenai kuburan-kuburan yang ada di Indonesia tidak pernah luput dari klan Habib Ba'alwi. Mereka sangat pandai untuk menyembunyikan sesuatu yang telah didapati. Seakan-akan makam-makam yang sudah terbengkalai dan kuburan-kuburan yang ada di Indonesia yang sudah tidak terjaga oleh para leluhurnya semuanya diklaim. Fakta baru terus bermunculan seiring dengan berjalannya waktu. Bukan lagi menjadi hoax. Kemudian diklaim bahwa kuburan tersebut berasal dari nenek moyang mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa ini? Masyarakat sudah geram dan upaya-upaya telah dilakukan. Jika tokoh-tokoh agama di sini telah gusar, pembongkaran adalah satu-satunya jalan untuk menempuh bagaimana menjungkalkan klan Habib Ba'alwi dari segi-segi, termasuk dari sisi kuburan dan makam-makam palsu di Indonesia. Kuburan-kuburan palsu dan makam-makam yang ada di Indonesia tidak pernah luput dari Habib Ba'alwi, sahabat beriman semua. Intelijennya siapa, ahli sejarahnya siapa, dinas purbakalannya siapa, yang punya bukti-bukti siapa, dan Husain Ba'agil kalau nyun sewu, kalau punya backingnya siapa? Karuan kita umumkan, kalau namanya hancur biar hancur. Repot kita ini. Kadang kita di daerah ada pejabat kita sambut dengan tolak al-badru kayak menyambut Nabi, ternyata munafik. Ayo jujur-jujuran nih. Apa anane? Paham napa mboten? Monggo kita tunggu. Mungkin yang paling baik yang ngundang Polres lah. Polres ngundang, kejaksaan ngundang, kemudian dari tokoh ngundang, dari pemerintah ada, dari TNI, intelijen, dinas purbakala, dan dari PWI atau siapapun lah, dari Naat mungkin juga keturunan Wali Songo yang barangkali punya bukti tentang makam Sunan Bonang. Ayo di situ kita adu data. Yang palsu sikat, tapi sikat secara hukum. Dan kalau salah ya harus dihukum. Jangan takut kalau mereka bilang yang keturunan Rasulullah, aneh apa ente? Itu yang kadang membuat aparat ngeper, khawatir kualat menghukum keturunan Nabi. Mereka bilang, yang keturunan Rasul, aneh apa ente? Kalau saya aparatnya, jaksanya, polisinya, tak jawab, la aneh wala ente. Kalau saya bukan keturunan Rasul, kamu juga bukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu setelah itu beres, nanti yang Kudus. Itu ada sekian puluh makam pribumi, Pak Jenderal, kena cor. Makam pribumi kena cor, dihilangkan,
dizalimi, terus bendino diide-ide oleh yang ziarah itu, diinjak-injak. Enggak adakah rasa pembelaan kita kepada pribumi? Terus kalau kayak begitu enggak kita bela. Nyata kalau makam sampean, nyun sewu makame bapakmu, Ya. moro-moro tak cor, tak ide-ide bendino. Itu kalau saya tidak kamu katakan salah. Betapa bodohnya si penegak hukum itu. Ngecor menghilangkan makam milik orang lain. Ngecor menutupi, menginjak-injak makam bukan haknya. Terus ketika itu dibongkar, yang salah kok yang bongkar, kan aneh. Terus pakai logika apa? Kalau aparat merasa benar, ayo podo mati ini besok dihisap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo dhewek iki mesti mati, dan kalau mati mesti dihisap. Nah, daripada kita bohong, akhirnya kejeblos juga. Daripada kita yang palsu-palsu, akhirnya kena malaikat juga. Mending dari sekarang jujur apa adanya. Saya nanya, kalau saya gembok pintu gerbang sampean, saya gembok pintu gerbangnya Pak Kapolres, saya gembok pintu gerbangnya Pak Dan Ramil misalnya, Pak Kasdim, tak gembok dengan gembok saya. Lalu sampean yang punya Umat semakin dibodohi, seakan-akan umat di sini tidak ada gunanya ya. Masyarakat Indonesia dianggapnya menjadi bodoh. Para alim, para ulama, bahkan sekelas aulia pun tidak luput dari cengkraman Habib-Habib asal Tarim Yaman. Jangan salahkan mereka jika kemudian hari ada pembongkaran secara paksa dan pembongkaran secara tiba-tiba. Karena klaim sepihak dan makam-makam serta kuburan-kuburan yang sudah terbengkalai, yang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun tidak pernah terurus, kemudian diklaim, dibangun dan dicor menyerupai makam-makam yang ada di Tarim Yaman, sahabat beriman semua. Bahkan konon katanya Indonesia akan menjadi negerinya Habib-Habib Tarim Yaman. Maka upaya-upaya untuk menjaga kelestarian makam dan kuburan-kuburan yang ada di Indonesia kini diperketat. Regulasi-regulasi yang melibatkan tokoh, ulama, dan masyarakat diharapkan mampu untuk memberikan fakta-fakta terbaru mengenai klan Habib Ba'alwi bahwa mereka nasabnya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak lagi bagaimana Kiai Haji Mustamar di sini mengkritisi dan menjungkalkan bahwa makam-makam yang ada di Indonesia, kuburan-kuburan yang ada di Indonesia, agar tidak lagi dimiliki oleh Habib asal Tarim Yaman. pahlawan katanya mereka, Indonesia katanya milik Wali Tarim. Halo, ada pejuang pendakwah mereka yang di makam ditulis, maaf, abad 12 kira, jauh lebih dulu daripada Wali Songo. Itu nanti lama-lama jadi alat klaim bahwa yang berjasa menyebarkan Islam ke Jawa bukan Wali Songo, tapi kakek Ani. Kalau nggak segera dibereskan, 200-300 tahun ke depan, kasihan anak cucu kita akan klaim bahwa negara ini milik kita. Mereka mau klaim begitu, maaf, kesulitan bukti. Bukti itu kalau makam lebih lawas, dalam tulisan lebih lawas makam mereka daripada makam kita. Sampai ke pelosok-pelosok ada makam mereka. Nah, itu khawatir kita 500 tahun ke depan jadi alat klaim mereka mengakuisisi negara ini kayak menjadi milik mereka. Dan kalau sampai anak cucu kita berstatus nunut di negara sendiri, nunut maaf di negeri sendiri,
Betapa kasiannya. Sekedar jadi lurah gak iso, Mas. Kon iku mek nunut ilender kon. Ayo kita perangi kayak begini. Dan ketika ada 1-2 dari kita kenceng begini, ojo malah dicurigai. La haula wala quwata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahmakumullah. Nyun sewu. Apa yang mereka perbuat untuk negeri? Ini musola ini yang ngimami pribumi. Kalau di sini ada dini yang ngaji kitab kecil-kecil, yang ngajar pribumi. Sore jam 4 kalau ada TPQ yang ngajar juga pribumi. Madrasah ibtidaiyah, guru agama SD, SMP itu kaum pribumi. Halo. Khutbah Jum'ah, ngimami masjid, imam-imam pribumi. Ngedusi mayit, nyolati jenazah, ngafani mayit, nalkin. Itu juga ustad-ustad Ustad pribumi. Tahlilan 7 dino, gelem teko ngimami 7 dino enggak dibayar. Itu juga pribumi. Ngapain bermahabbah pada orang lain? Memusuhi saya tidak. Halo. Ngamplengi juga tidak. Tapi kalau disuruh bermahabbah kepada mereka, takzim kepada mereka, melebihi takzim kita pada orang tua kita, ya no. Melebihi takzim kita kepada mertua kita, ya sepurone. Melebihi takzim mahabbah kita kepada guru-guru ngaji, ya sepurone. Kepada bolone londo, lalu kita disuruh lebih hormat daripada kepada bolone dewe, ya sepurone, Mas. Ojo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Nyun sewu. Wong Tuban dengan siapa? Bupati siapa tadi? Enggak, yang dulu. Bapak Sunan Kalijogo. Wirwatikta. Tahun berapa itu? 15 sekian? 14 sekian? Ya. Zaman Sunan Kalijogo sampai sekarang itu masih sekitar 600 tahun. Belum lama 600 tahun. Itu loh. Baiklah sahabat, bagi Anda yang baru menemukan kanal Muslim Orientalis, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Silakan berikan komentar Anda mengenai polemik tentang kuburan-kuburan yang ada di Indonesia. Jika dahulu ada Winongan dan sekarang akan merambah ke makam-makam Wali Songo lainnya, mereka tidak pernah takut untuk dilakukan kriminalisasi. Pembongkaran-pembongkaran sudah biasa dan diharapkan dengan adanya video ini, mereka klan habaib bisa menonton dan bisa mengkritisi agar seyogyanya mereka tidak mengklaim bahwa nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kuburan-kuburan tersebut bukan tanpa alasan, sehingga embel-embel di antara makam-makam tersebut yang jenazahnya sudah tidak terurus oleh keluarganya, kemudian diberi ekor dan dibuntuti di belakang nama tersebut, menjadi miliknya salah satu Hadromi atau Habib-Habib, nenek moyang dan kakek moyang mereka asal Yaman. Fakta-fakta ini tidak bisa disembunyikan. Masyarakat sudah pintar. Masyarakat sudah membedakan mana kuburan yang asli dan mana kuburan yang palsu. Sehingga kuburan-kuburan yang sudah dicor kemudian dibongkar. Pertanyaannya, mampukah publik di sini untuk membuktikan bahwa makam dan kuburan tersebut palsu? Bagaimana jika dikaji ulang dan dikali ulang bahwa makam-makam tersebut adalah asli? Tuliskan komentar Anda mengenai polemik makam dan kuburan yang ada di Indonesia. Tokoh sentralnya adalah Habib Lutfi, sahabat beriman semua. Mereka, tokoh tersebut yang sudah masyhur di kalangan masyarakat awam Indonesia dan para mukibin yang ada di Indonesia,
ditenggarai sebagai aktor utama untuk selalu menghantarkan umat-umat Islam agar menziarahi makam-makam atau kuburan-kuburan yang ada di Indonesia, sahabat beriman semua. Bisnis kuburan dan makam-makam palsu yang ada di Indonesia memang tidak terhindarkan dan menjadi ATM dan bisnis bersama kaum Habib Ba'ali, sahabat. Baiklah sahabat beriman, saya akhiri polemik makam dan kuburan di sini. Semoga ada manfaatnya dan semoga para pemangku kebijakan termasuk masyarakat Indonesia yang mempunyai andil untuk kemudian memberikan fatwa-fatwanya agar mereka tidak mengklaim menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW terus digemakan. Akhirnya saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.